anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 2 subtema 1 pembelajaran 6 mengenai bermain di lingkungan rumah. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui macam-macam wujud benda, mengetahui macam-macam aturan di rumah dan tempat lain, dan yang ketiga, menghitung penjumlahan berulang. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6. Ayo kita belajar bersama. Sebelumnya, ayo membaca. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut ini. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Nah, coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, menurutmu apa judul bacaan di bawah ini? Nah, lalu menurutmu bacaan ini berisi tentang apa? Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian ceritakan di depan kelas ya. Judulnya wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Lalu ada juga benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut ini. Misalnya kata wujud, maknanya apa? Iya, wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Lalu ukuran, maknanya adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Nah, untuk padat, maknanya adalah benda yang isi dan bentuknya tetap. Untuk cair dan gas, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk menguji hasil diskusimu, kerjakanlah latihan berikut. Petunjuknya, temukan kata yang sesuai dengan makna sebagai berikut. Yang pertama, benda yang isi dan bentuknya tetap. Lalu yang kedua, rupa atau bentuk yang dapat diraba. Yang ketiga, bersifat seperti air atau encer. Yang keempat, ringan bersifat seperti udara. Dan yang kelima, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan. Dengarkan petunjuk gurumu sebelum mengerjakan latihan ya. Yang pertama misalnya yang kalian temukan padat. Lalu ada juga wujud. Lalu ada juga cair. Nah, untuk dua yang selanjutnya ajaklah orang tuamu untuk menemukannya ya.
Sekarang ayo mengamati. Amatilah benda-benda yang ada di rumahmu. Beri tanda centang sesuai dengan wujudnya ya. Misalnya benda yang pertama boneka. Wujudnya adalah padat. Kita beri tanda centang pada padat. Lalu benda yang kedua adalah kursi. Wujud bendanya? Iya, wujud bendanya juga padat. Lalu nama benda yang ketiga adalah sirup. Wujudnya adalah cair. Nah, untuk benda yang keempat itu misalnya bola. Wujudnya yaitu berbentuk gas. Nah, untuk nomor 5 hingga nomor 10, silakan kalian tuliskan di bukumu masing-masing dengan mendiskusikannya sebelumnya dengan orang tuamu ya. Bacakan hasil pengamatanmu. Berikan tanggapan terhadap hasil pengamatan temanmu. Nah, lihatlah apa yang sedang dilakukan Benny dan juga Edo. Iya, mereka sedang bermain pistol air. Coba kalian diskusikan dengan temanmu jawaban dari pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan Edo? Iya, seperti yang tadi, yaitu bermain pistol air. Lalu yang kedua, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Orang yang terkena air maka akan kalah. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Permainan menjadi tidak rukun. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Iya, semuanya akan hidup menjadi tidak rukun. Nah, sekarang ayo mengamati. Benny mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Iya, ada 3. Artinya 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, sama artinya 3 dikali 1 itu adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan? Iya, benar sekali, sama dengan 3. Sekarang ayo bernyanyi. Untuk memudahkanmu mengingat perkalian, lagu di bawah ini dapat membantumu. Nyanyikanlah bersama temanmu ya. Judulnya Belajar Perkalian, irama lagu Becak, ciptaan Ibu Sud. 1, 2, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Wah, kalian memang hebat ya. Mintalah bantuan orang tuamu untuk mengulangi lagu ini. Nah, sekarang ayo berlatih. Tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Kemudian tentukan hasilnya ya. Yang pertama 2 dikali 5. Artinya sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 8.
Lalu nomor 3, 5 dikali 7. Iya, benar sekali, 7-nya ada 5 kali. Nah, untuk nomor 3 hingga nomor 10, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kerjasama dengan orang tua membimbing siswa melakukan perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.